Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, penanganan sampah di Pondok Wali Barokah Kota Kediri yang selama ini dipungut, kemudian ditampung di tempat-tempat tong sampah, lalu dibawa ke penampungan sementara dan kemudian baru dibawa ke TPA, menjadi permasalahan tersendiri sehingga menjadi pemikiran bersama para pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2019 kurang lebih jam 13.00 Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri akan menerima demonstrasi mengatasi limbah atau sampah Pondok Pesantren dengan cara cerdas dari narasumber bersama-sama dengan PT Bumi Bersih Berenergi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, demonstrasi mengatasi limbah dengan cerdas di Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri dimulai. Hadirin, saya mempresentasikan sebuah peralatan yang modern yang bisa mengatasi permasalahan sampah atau limbah sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk khususnya Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri dan lingkungan. Untuk itu marilah kita ikuti bersama dari pemaparan dan demonstrasi dari peralatan tersebut. Kami persilakan Bapak Uris bersama timnya memulai dari awal. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dengan ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin atas peparing berupa hidayah sehingga pada siang hari ini saya diberi kesempatan, diberi kehormatan oleh beliau Bapak Haji Sultan Aulia Abdul Aziz beserta Bapak Kiai Haji Yusuf dan jajarannya. Saya merasa luar biasa bersyukurnya karena mungkin banyak orang yang mengaku bisa dan banyak orang yang mengaku menguasai teknologi pengolahan sampah, tapi nyatanya di Indonesia sampai saat ini belum terbukti. Oleh karena itu kepada panjenengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia saya ucapkan syukur alhamdulillah jazakallahu khairan atas kesempatan ini. Mudah-mudahan amal soleh kami bersama tim menjadikan manfaat dan barokah. Bapak yang kami hormati beserta jajaran, di hadapan Bapak ini ada instalasi unit pengolahan limbah yang nanti secara teknis saya akan berbagi tugas dengan Mas Danang Cahyono Sarjana Teknik, bahwa kita meriset ini sudah lebih dari 15 tahun dengan berbagai teknologi dan insya Allah inilah persembahan kami nanti untuk bisa dimanfaatkan wabil khusus dimulai dari Pondok Pesantren Wali Barokah, yaitu mesin pengolah limbah. Sebutan pengolah limbah ini jadi luas sekali. Jadi mulai dapur, limbah dapur dari Bahman ini sampai seluruh limbah yang berada di kawasan Pondok Pesantren Wali Barokah. Saya mohon maaf sudah memulai dari awal karena waktu panjenengan terlalu terbatas. Kami akan memulai bahwa satu proses pengolahan limbah membutuhkan waktu 90 menit. Sampah yang masuk ke dalam reaktor pertama adalah sampahnya plastik campuran seperti ini. Mensuhu biasanya sampahnya campur baur Semua jenis sampah-sampah yang bentuk plastik. Nah, gasnya sudah keluar. Nah, itu yang pertama menunjukkan kalau yang lain sudah kita masak dahulu supaya nanti terkumpul gas yang cukup sehingga bisa demonstrasikan bentuknya. Kemudian bahan bakar yang dipakai menggunakan sampah juga. Hasilnya seharusnya kan memang bisa diikuti dari awal. Yang akan keluar menjadi gas setara dengan 1 meter kubik gas, atau kalau menjadi massa
menjadi 1 kilogram massa gas. Itu ini yang ada di depan Bapak-Bapak. Nanti secara teknis Mas Danang akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba olah sampah, tergantung nanti dawuhnya mau sampah mana yang ada di sini mau dimasukkan. Reaktor yang kedua. Dari mulai proses pemasukan, pemanasan, apa yang akan terjadi nanti bisa disaksikan. Di sini ada macam-macam sampah, mulai dari sandal yang juga sampahnya cukup banyak, kemudian grajen yang basah Dari limbah organik. ya, secara prinsip kalau limbah basah itu hanya dimusnahkan secara prinsip, tapi kalau mau dikeringkan kemudian menjadi produk yang lain itu bisa menjadi cerita tambahan. Tapi yang sangat luar biasa adalah limbah plastik yang panjenengan sekarang bisa persani produknya sudah seperti itu, sudah menjadi bahan bakar gas. Kemudian saya pernah dapat titipan dari komandan security Pondok Pesantren Wali Barokah Kebun Karet, juga kebetulan manajemen Pondok Kebun Karet, dikirimi mintanya sedikit sebetulnya, tapi yang dikirimi ke saya satu yang bau sekali itu 20 kilo, kemudian yang sangat sulit dipotong 80 kilo. Ini barangnya, ini barang-barang yang kemarin kita ambil dari Secang Sukosewu. Kemudian kita juga ngambil daun-daun kering yang menjadi limbah di Secang Sukosewu, juga kita ambil 1 karung. Kemudian ranting, kemudian kayu. Yang paling sulit dan paling lama kalau menggunakan bahan bakar kayu, sehingga dapat ilmunya kayunya harus dicacah dulu, baru sekali sudah nyala insya Allah nanti lebih lama tidak. Inilah material-material yang sudah kita tes, yang sudah kita lakukan uji coba. Yang karet itu mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah di Secang Sukosewu, itu dapat gas dan dapat minyak diesel. Jadi prinsip dasar di dalam pembuangan limbah itu harus ada mengandung 3 hal. 1, prosesnya cepat, 2, mempunyai nilai manfaat, dan yang ketiga adalah lingkungan hidup harus bersih. Teknologi pengolahan sampah harus mempunyai 3 hal ini. Kalau tidak mempunyai 3 hal ini, tinggalkan saja. Karena saat ini yang ada untuk pengolahan sampah itu di tingkat negara baru ambil, angkut, timbun, yang saat ini sedang ada. Kemudian ada Perpres 38 2018, 12 kota di Indonesia sudah ditugaskan oleh negara wajib hukumnya mengolah sampah pakai teknologi. Sampai sekarang masih ditender pakai teknologi luar negeri yang sebetulnya nggak cocok. Dan mudah-mudahan nanti lewat Pak Kiai Abdul Aziz bisa dibawa ke Pak Jokowi bahwa produk dari teknologi keluarga besar Lembaga Dakwah Indonesia memulai seperti PLTS. Dimulai dari PLTS sudah nanti ini akan memulai yang kedua. Jadi betul-betul Pondok Wali Barokah akan menjadi pondok Green Pondok. Nah, namanya Green Pondok. Kalau istilah lain lagi adalah pengelolaan sampah secara cerdas dan zero waste. Ada Bapak Haji Barut Godong. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mulai membuat gas dari Sampah sendal karet, bekas. sendal bekas Yang ini pun ditimbun beberapa tahun. yang selama ini menjadi masalah karena tidak bisa busuk ketika ditimbun, dibuang menjadi masalah. Saat ini oleh para teknisi, muridnya Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, sandal bekas diproses bisa menjadikan sekarang bapak-bapak bisa perhatikan dan bisa lihat. Diucapkan Bismillah ala barokatillah, kita mulai membuat gas dari potongan sampah. sendal karet.
Bapak masukkan dulu. Rata. Sampai habis. Benar Pak, biar rata dulu. Ya. Lihat atasnya kelihatan. Terus proses pemasakan sudah 25 menit. Itu sudah ada gas yang masuk ke dalam tabung plastik. Nah ini yang akan kita buktikan nyala atau tidak. Kita buktikan monggo panjenengan nanti yang nyumet. Saudara-saudara, berikut ini kita akan melihat hasil dari pembakaran limbah yang menjadi gas. Bapak Haji Sultan Aulia akan menghidupkan gas yang dihasilkan dari proses penanganan limbah secara modern. Nah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena nyalanya biru ini, Saking kelihatan. Ada kertas. Kan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang terbakar. Jadi keluar apinya. Apinya sangat bersih. Menika gas produk sampah. berhasil, kita tepuk tangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi barokah. Amin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari dari hasil pengolahan limbah selain gas juga ada BBM yang nanti juga akan dicoba untuk menghidupkan peralatan mesin, terutama yang dari diesel sedang dipersiapkan. Jadi gas yang dihasilkan dari pengolahan limbah tersebut bisa digunakan untuk kompor, jadi LPG, sehingga Dengan LCD yang nilainya sangat baik. menghasil dari pengolahan limbah tersebut menghasilkan gas setara dengan LPG yang nilainya sangat baik karena bisa menyala dengan biru bahkan tidak kelihatan. kalau malam indah lagi, kalau malam itu kalau siang jadi Dicoba lagi. buka lagi, dibuka dulu. Biru, warna biru. Saat baiknya sampai apinya tidak kelihatan, tetapi kalau diletakkan kertas di atasnya akan terbakar. Tepuk tangan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah barokah. hasil pengolahan limbah selain gas juga ada BBM yang nanti juga akan dicoba untuk menghidupkan peralatan mesin. ini salah satu hasil dalam campur matur mengenai plastik itu menghasilkan dua material baru. BBM 0,7 kalau kemarin 700 ml 700 ml Dari 3 kg sampah plastik setelah campuran setelah diproses selama 90 menit menjadi 1 kg gas BBG dan 700 ml BBM. Nah, ini hasilnya. Dan limbahnya sudah musnah. Yang paling utama limbah musnah sehingga tidak perlu lagi ada pembuangan sampah ke TPA. Ini yang dari karet. Solar berarti. Ini yang dari karet menghasilkan setara dengan solar, kemudian yang dari plastik setara dengan bensin begitu kira-kira. Ini akan dicoba dihidupkan tentang suhu plastiknya. bertadek atau nggak bertadek? Pertadek monggo, pertamax monggo. Ya artinya kalau pembanding, jadi pembanding. Masuk ke pembanding, kami butuh 2 sendok lagi tapi bahan bakar lain yang dari Ini bahan bakar produk mesin. Nah sekarang kalau ada tim kendaraan yang bisa membawakan ke sini solar, pertadek, perta, Premium. Ya, enggak ini kita buktikan bahwa kita bandingkan dengan solar maupun pertadek. Tuh. Itu yang solar, tentu pembakarannya harus pakai
media, pakai sumbu atau kertas atau apa, karena dibakar langsung tidak bisa hidup, Pak. Bentar. Oke, monggo. Yang awal yang akan kita bakar dari limbah Karet. karet. Berarti yang ini. Menyala. Menyala, Berarti tapi dibakar langsung Langsung nyala. nyala. Yang di sendoknya sebagai gambaran, limbah karet lebih tinggi daripada pertadek. Makanya kalau ada pertadeknya bisa dicoba. Ayah, ini solar. Dicoba. Dibakar saged menapa mboten? nggak bisa lama. Nggak urip, bukannya suwi, malah nggak hidup. Tidak hidup. Tidak hidup. Tidak hidup. Tidak hidup. Solar ini Solar. berarti Karet. Limbah karet. oktannya lebih tinggi Daripada solar. solar. Yang tinggi adalah Dari hasil limbah. limbah karet. Plastik. Sekarang dari Yang limbah dari limbah plastik, yang berlimbah plastik, Pak, yang dari limbah plastik, silakan dicoba, langsung hidup. Nah, Langsung hidup. Alhamdulillah. ini dari limbah plastik, Pak, yang dari limbah plastik, silakan dicoba, langsung hidup. Nah, Langsung hidup. Secara premium bisa untuk mesin Bensin. yang menggunakan bahan bakar bensin. Nanti limbah-limbah plastik itu bisa kalau untuk motor-motor itu bisa. Nanti daunnya Pak Ajis beda lagi. Santri, golek ono kayak plastik sak kota Kediri. Kayak pabrik BBM. Ini bukti ya, ini fakta, tidak rekayasa. insya Allah dari penanganan limbah Pondok Pesantren Wali Barokah selanjutnya, insya Allah karena diproses dengan peralatan tersebut, insya Allah akan bermanfaat khususnya di Pondok Pesantren, lingkungan Pondok Pesantren Wali Barokah. Ternyata sama, tetap bisa langsung terbakar. Ini menunjukkan apa, titik bakarnya sudah sama dengan BBM di atas diesel, di atas solar. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa proses pengolahan limbah sandal menghasilkan BBM yang memang kalau diuji langsung terbakar. Iya, premium, di atasnya premium. Tingkat pertama kalau pertalit. Pertama. Wah, di atasnya metalik. Dari bahan plastik bening. Plastik bening. Atau bensin. Dan ternyata bunyi. Alhamdulillah. Dan ternyata berhasil bisa bunyi atau bu. Hasilnya luar biasa. Dengan disiram dengan hasil limbah yang dihasilkan dari pengolahan dengan hasil pengolahan limbah yang berupa cairan. Monggo. Terbukti. Siapa yang bau? Siapa yang bisa mencium baunya? Bau peceren. Itu yang diuji coba dari air peceren, air limbah. Cepat Mas. Sudah baunya udah nggak tahan, monggo Jadi kita. setelah mampu, monggo silakan dicoba, disiram, dicampur. Ini cukup dhisik.
Saya untuk nyoba ngambung dhisik. Berasa kan? Dari yang lain. Perceraian atau comberan yang berbau busuk setelah diurai atau disiram dengan cairan dari hasil pengolahan limbah hilang. Kalau yang pakai itu yang kan bau, pakai Pak. Yang bau. Ini yang bau, cari yang bau. pakai ini, pakai izin korban saya ini yang pemiliknya saja sudah nggak tahan nih, apalagi masyarakat sekitarnya. Ini dicoba dari cairan yang bau. Nanti bisa dipraktekkan di got atau di sapi tank barangkali yang sangat bau, bisa hilang baunya setelah diurai dengan hasil pengolahan limbah yang berupa cairan. Monggo. Terbukti siapa yang bau, siapa yang bisa mencium baunya. Bau peceren. Itu yang diuji coba dari air peceren, air limbah. Cepet mas, sudah baunya udah nggak tahan, monggo Bisa kita. mampu, monggo silakan dicoba, disiram. Yang sana masih bau juga nih. Ini tutupan dhisik. Limbah tutup limbah. Limbah tutup dulu. Ini saiki. Saya untuk nyoba ngambung dhisik. Piye? Dari yang lain. Tepuk tangan. Ternyata dari limbah perceraian atau comberan yang berbau busuk setelah diurai atau disiram dengan cairan dari hasil pengolahan limbah hilang. Mambu. Saya akan mencoba, Pak. Botol mambu. Orang mambu. Jadi selesai udah orang rokok pasus ada rasa. Tapi jangan rokok. Enggak. Saya ini karena kebetulan rombongan saya ini ahli hisap ini. Kenapa berani? Karena tadi konsumsi itu jadi ya merasa sehat terus. Ada situ larut ke bawah. Memahami tadi. Jadi lanjut tadi. Terus dia menaikkan nilai pH. Jadi tubuh manusia diciptakan sama Allah sayuran, olahraga cukup, sama cukup segala macam. Nah itu sebenarnya meningkatkan rasanya kita. Kita konsumsi airnya jadi rasa. Yang sakit jadi enggak. Kalau tubuhnya seimbang kita sehat. Imun dalam. Itu keluarga ini tadi baru sebagian sampah yang kita buka. Luar biasa. Kalau sampah dapur adalah pasti 3 kilo ya. Tadi Pak 3 kilo sudah dimasukkan ke tangkul ini, kemudian diproses selama sudah jernih menghasilkan gas dan BBM. Ternyata tidak ada sisa pembakaran. Habis tinggal sisa-sisa hidup juga menjadi solusi penanganan sampah yang ada di bawah sana ini yang menjadi permasalahan kita bersama. bis, tidak ada limbah, di bawah juga hampir zero, zero.
api abadi. Api dari hasil pengolahan limbah yang berupa gas, limbah yang diolah berupa plastik, sendal, karet, bom, dan lain-lain sebanyak 3 kilogram dan Terakhir penutup Bapak Kiai kita Tuh di Aulia. Tepuk tangan dulu sekalian.